Tegas dan berkelas, pernyataan sangat tegas Shin Tae-yong jelang laga Timnas Indonesia versus Myanmar di Piala AFF 2024. Lawan bangsa berlari di atas jawaban. Pelatih Tim Nasional Indonesia, Shin Tae-yong, menyatakan keyakinannya bahwa skuad Garuda mampu menampilkan performa terbaik dan meraih kemenangan atas Myanmar dalam pertandingan babak pertama Piala AFF 2024. Shin Tae-yong menyebut bahwa persiapan tim berjalan lancar dan para pemain dalam kondisi prima. Kami sudah mempersiapkan diri dengan sangat baik. Para pemain menunjukkan semangat dan kerja keras selama latihan. Saya yakin dengan kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan di laga perdana ini, ujarnya dengan penuh optimisme. Shin Tae-yong juga menjelaskan bahwa tim pelatih telah menganalisis kekuatan dan kelemahan Myanmar secara mendalam. Myanmar adalah tim yang tidak bisa diremehkan. Mereka memiliki pemain-pemain muda berbakat dengan permainan cepat. Namun, kami sudah menyiapkan strategi khusus untuk mengantisipasi gaya permainan mereka, tambah Shin. Pelatih asal Korea Selatan itu mengisyaratkan bahwa Indonesia akan menerapkan pendekatan permainan yang seimbang antara menyerang dan bertahan. Kami ingin mendominasi permainan sejak awal, tapi tetap berhati-hati. Pertahanan yang solid dan transisi cepat adalah kunci untuk meraih kemenangan, jelasnya. Indonesia memulai Piala AFF 2024 dengan tekad besar untuk meraih gelar pertama dalam sejarah turnamen ini. Meski menghadapi persaingan ketat dari negara-negara kuat seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia, Shin Tae-yong optimis bahwa skuadnya memiliki kapasitas untuk membuat sejarah. Kami tahu tantangan yang ada di depan, tapi kami siap. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di level tertinggi Asia Tenggara, tegasnya. 3 pelatih asal Korea Selatan bakal bersua di babak penyisihan grup B Piala AFF 2024. Mereka saling sikut demi mengantar pasukannya menuju babak semifinal. Di kubu Indonesia tentu sudah tidak asing lagi dengan sosok Shin Tae-yong. Pria asal Korea Selatan tersebut kembali sudah menukangi timnas Indonesia sejak tahun 2020 lalu. Selain mendampingi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong juga bertugas memimpin skuad Garuda di Piala AFF 2024. Sebanyak 33 pemain dipersiapkan STY untuk event ini. Namun sebagian besar merupakan amunisi muda yang berusia di bawah 22 tahun. STY juga memanggil 3 pemain naturalisasi yakni Ivar Jenner, Rafael Struijk, hingga Justin Hubner untuk memperkuat pasukannya. Sebelumnya, STY sudah 2 kali mendampingi timnas Indonesia di Piala AFF. Prestasi terbaiknya adalah saat membawa timnas Indonesia keluar sebagai runner-up pada episode 2020 lalu. Tahun ini, STY sengaja memanggil pemain muda demi mematangkan persiapan ke Asia Games 2025. Di grup B, Indonesia bergabung dengan Vietnam, Myanmar, Laos, dan Filipina. Vietnam yang menjadi musuh terberat Indonesia di fase grup juga dipimpin oleh pelatih asal negeri ginseng, yakni Kim Sang-sik. Menariknya, pria berusia 47 tahun itu pernah bermain di tim yang sama dengan STY, yakni Seongnam Ilhwa Chunma. Meski tidak pernah berada dalam satu tim, Kim Sang-sik juga pernah memperkuat timnas Korea Selatan seperti halnya Shin Tae-yong. Kim mengawali kiprahnya di timnas Vietnam sejak 3 Mei 2024 lalu. Dia masuk menggantikan Philippe Troussier. Seperti STY, dia juga merekrut asisten pelatih dari negaranya. Beban Kim tidak mudah, sebab dia berada di bawah bayang-bayang kesuksesan pelatih Korea Selatan sebelumnya, Park Hang-seo. Bersama Park, Vietnam pernah merajai ASEAN dengan merebut emas sepak bola Asia Games 2019 dan 2021 dan juara Piala AFF 2018. Pelatih asal Korea Selatan lainnya yang akan tampil di grup adalah Ha Hyok-jun yang menangani timnas Laos. Sosoknya memang tidak sepopuler STY maupun Kim Sang-sik. Tidak banyak informasi mengenai perjalanan karirnya sebagai pemain. Hanya saja menurut data dari Transfermarkt, Ha Hyok-jun merupakan pelatih dengan lisensi UEFA Pro. Dia mengawali karir kepelatihannya sebagai instruktur di timnas Korea Selatan pada tahun 2009. Setelah itu, dia kemudian terbang ke Asia Tenggara.
dan menjadi asisten pelatih Myanmar, Park Sung-hwa, pada tahun 2012. Ha Hyok-jun sempat jadi asisten pelatih di klub Korea Selatan dan Hong Kong. Setelah itu dia kembali ke Asia Tenggara dan menjabat sebagai pelatih kepala Laos.